Lari cepat 100 meter. Mungkin ini event olahraga yang selesainya paling cepat ya, cuma sekejap mata. Tapi di dalamnya, tubuh manusia itu dipaksa sampai ke batas kemampuannya. Ini adalah pertunjukan kekuatan dan kecepatan paling murni yang bisa kita saksikan. 10 detik, cuma segitu. Jauh lebih cepat daripada kita bikin kopi di pagi hari. Singkat banget, tapi rasanya brutal dan super intens. Dan ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Pernah nggak sih kepikiran apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh selama ledakan kecepatan yang gila-gilaan ini? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng setiap milidetiknya. Kita mulai dari bagian pertama, 10 detik yang brutal. Mari kita lihat kenapa ajang ini jadi ujian kekuatan dan akselerasi paling ekstrim di dunia olahraga. Jadi gini, kuncinya itu bukan cuma soal seberapa cepat kaki kita gerak. Bukan, ini tuh kayak sebuah simfoni tubuh yang presisi banget. Coba deh bayangin, salah sepersekian detik aja pas start. Atau sedikit aja nggak sinkron antara panjang dan frekuensi langkah, itu bisa jadi penentu antara dapat medali emas atau pulang dengan tangan hampa. Setiap elemen, dari ujung kepala sampai ujung kaki, harus kerja bareng dalam harmoni yang absolut. Oke, selanjutnya di bagian kedua, kita bakal membedah anatomi lari sprint. Kita akan pecah perlombaan ini ke dalam fase-fase kuncinya. Nah, yang menarik banget dari pembagian ini tuh ceritanya. Semua dimulai dari ledakan di blok start, lalu mereka ngegaspol di fase akselerasi, sampai akhirnya mencapai kecepatan puncak di antara meter ke-30 sampai 60. Tapi, setelah itu, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Pelari-pelari elit itu mereka bukan yang tercepat loh, tapi mereka adalah yang paling lambat-melambatnya. Nah, itu dia rahasia kemenangannya, yang tersembunyi di fase 4 dan 5. Lanjut ke bagian 3, bahan bakar roket tubuh. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, ke tingkat seluler. Apa sih yang sebenarnya jadi sumber tenaga buat ledakan ini? Oke, kenalan dulu sama yang namanya sistem ATP-PC. Anggap aja ini tombol nitro biologis di tubuh kita. Ini adalah energi instan yang udah siap pakai di otot, jadi bisa langsung meledak tanpa perlu nunggu oksigen. Tapi, ada tapinya. Bahan bakar super ini cuma cukup buat sekitar 10 detik. Inilah alasan biologis kenapa lari 100 meter itu sebrutal dan sesingkat itu. Kalau kita bandingin, perbedaannya tuh kayak langit dan bumi. Di satu sisi, pelari cepat pakai bahan bakar anaerobik, instan dan masif. Di sisi lain, pelari maraton pakai sistem aerobik yang ngebakar energi pelan-pelan tapi stabil, bisa buat berjam-jam. Bener-bener dua dunia energi yang berbeda. Perbedaan ini juga kelihatan jelas di jenis ototnya. Pelari cepat itu didominasi sama serat otot kedut cepat atau fast twitch fibers. Kita bisa bayangin ini kayak mesin mobil drag. Tenaganya luar biasa eksplosif tapi cepat banget panas. Sebaliknya, pelari maraton itu ngandelin serat kedut lambat, yang lebih mirip mobil sedan, efisien dan tangguh banget buat perjalanan panjang. Bagian 4, ujian tertinggi manusia. Setelah kita tahu sains di baliknya, sekarang siap-siap deh kaget sama angka-angka luar biasa di balik performa ini. Kurang dari 1/10 detik. Coba deh kedip. Nah, secepat itu kaki seorang pelari elit nyentuh tanah di setiap langkah. Gila kan? Dalam waktu sesingkat itu, mereka harus menghasilkan kekuatan masif buat ngelontarin tubuh mereka ke depan. Luar biasa. Dan dalam kontak yang super singkat itu, gaya yang mereka keluarin tuh dahsyat banget. 3-5 kali berat badan mereka sendiri dihantamkan ke tanah. Di setiap langkah. Ini benar-benar pertunjukan kekuatan yang brutal. Hasil dari semua kekuatan ini, kecepatan puncaknya bisa nembus 40 km per jam. Betul, ini lebih cepat dari batas kecepatan di banyak komplek perumahan. Manusia bisa bergerak secepat itu murni cuma pakai kekuatannya sendiri, benar-benar sulit dipercaya. Pada akhirnya, kutipan ini ngerangkum semuanya. Kalau maraton itu soal menguji batas ketahanan manusia, maka lari cepat 100 meter adalah soal mencari di mana letak batas absolut dari kecepatan manusia. Ini adalah ujian paling murni dari akselerasi dan tenaga puncak. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Menurut kalian, mana yang lebih sulit? Ledakan rasa sakit dan teknik sempurna selama 10 detik? Atau perjuangan mental dan fisik yang melelahkan selama berjam-jam? Keduanya adalah ujian ekstrim buat kemampuan manusia, tapi dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Nah, menurut kalian mana yang lebih berat?